Salah satu cara untuk melihat apakah jantung kita sehat atau tidak adalah dengan cara mengukur denyut nadi. Denyut nadi merupakan gambaran daripada denyut jantung itu sendiri. Sebagian dari kita tidak pernah melakukan pengukuran sendiri sehingga tidak tahu apakah denyut nadi kita normal atau tidak. Nah, apabila ternyata kita tahu bahwa denyut nadi kita tidak normal, apakah itu tidak bahaya? Untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Denyut nadi yang normal pada orang dewasa antara 60 sampai 100 kali per menit. Itu pun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor usia, faktor lingkungan, posisi tubuh, kebugaran tubuh, dan penggunaan obat-obat tertentu. Ada beberapa cara untuk mengetahui bagaimana denyut nadi kita atau berapa jumlah frekuensinya, yaitu bisa dengan jari kita atau menggunakan alat-alat tertentu. Denyut nadi seorang ini bukan merupakan hanya gambaran dari pengembang dan mengempisnya arteri, tetapi juga merupakan suatu gambaran kesehatan jantung. Nah, apabila denyut nadi seseorang tidak normal, itu disebut aritmia. Menurut Medline Plus, aritmia adalah suatu kondisi di mana detak jantung lebih cepat dari normal atau kurang dari normal atau iramanya tidak teratur. Hal ini terjadi karena impuls listrik yang terjadi pada jantung bekerja tidak dengan semestinya. Beberapa kondisi aritmia yang perlu kita waspadai adalah yang pertama, bradikardi, yaitu kondisi di mana detak jantung kurang dari normal atau kurang dari 60 kali per menit. Kondisi aritmia yang kedua yang perlu kita waspadai yaitu adalah AV block atau blok jantung, yaitu di mana suatu kondisi di mana impuls atau sinyal listrik di jantung berjalan tidak teratur, di mana denyut jantung menjadi kurang dari kebutuhan, bahkan kurang efisien untuk memompa darah. Yang ketiga disebut takikardi supraventrikular, yaitu keadaan yang terjadi sejak lahir, di mana rangkaian hantaran listrik jantung sudah tidak teratur. Yang keempat disebut fibrilasi atrium. Di sini terjadi detak jantung sangat cepat bahkan saat istirahat. Ini terjadi karena kerusakan aliran listrik pada atrium atau serambi jantung. Yang kelima disebut vibrasi ventrikel. Di sini detak jantung menjadi sangat cepat dan tidak teratur. Inilah suatu keadaan yang sering terjadi, seseorang bisa menjadi kehilangan kesadaran mendadak, bahkan meninggal dunia. Apa saja tanda dan gejala dari aritmia? Ada kalanya aritmia tidak ditemukan tanda dan gejalanya, tetapi pada umumnya nadi seseorang yang menderita aritmia bisa lebih dari normal, kurang dari normal, tidak teratur, atau bahkan disertai dengan gejala pusing, rasa lemas, pingsan mendadak. Aritmia yang tidak segera ditangani akan menimbulkan komplikasi penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Nah, aritmia itu bisa mengenai siapa saja. Tetapi ada orang-orang yang mempunyai resiko besar terserang aritmia. Resiko yang pertama yaitu para pengguna narkoba. Karena zat-zat yang ada dalam narkoba ini sangat mempengaruhi kerja jantung. Resiko yang kedua yaitu para pengguna minuman keras atau alkohol. Karena alkohol mempengaruhi impuls listrik di jantung. Resiko yang berikutnya yaitu resiko untuk para perokok berat dan pecandu kopi berat. Karena rokok mengandung nikotin dan kopi mengandung kafein yang keduanya berefek pada peningkatan kerja jantung. Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh dokter-dokter jantung terutama dalam mengobati aritmia, yaitu yang pertama dengan obat-obatan. Pada kasus-kasus tertentu, dokter memasang alat bantu jantung pada pasien aritmia untuk menjaga agar denyut jantungnya tetap normal. Untuk aritmia yang tidak bisa ditangani dengan obat-obatan, kadang perlu dilakukan kardioversi, yaitu pemasangan alat kejut jantung yang menggunakan aliran listrik untuk merangsang jantung agar bekerja dengan normal. Sedangkan
metode ablasi dilakukan apabila penyebab aritmia sudah diketahui letaknya. Yang paling penting dari kasus yang kita bicarakan ini adalah bagaimana cara mencegah aritmia. You win. Cara yang pertama yaitu hindari stres. Cara yang kedua, konsumsilah makanan yang sehat. Cara yang ketiga, jaga berat badan tetap ideal. Yang keempat, tidak sembarangan mengkonsumsi obat. Lebih baik menggunakan obat sesuai dengan petunjuk dokter, karena ada obat-obat yang bisa menstimulasi jantung. Berikutnya yang kelima, jangan merokok dan batasi penggunaan alkohol untuk konsumsi sebagai minuman. Yang terakhir, berolahraga secara teratur.